sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang mau pimpin doanya? Ayo. Oke, Anak Fadil, silakan pimpin doanya, maju ke depan. Marilah kita baca doa sebelum belajar. Silakan duduk. Baik, anak-anakku, saya mau absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila. Kenapa Nabila, nak? Sakit. Oke, siapa lagi? Kita menyanyikan dulu salah satu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Baik, kita menyanyi dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk. Oke, Nak, terima kasih. Oke, saya mau jelaskan dulu ya, bahwa kita harus selalu mengingat nilai-nilai nasionalisme ya, termasuk itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, karena Pancasila itu termasuk adalah ideologi negara kita. Jadi kita harus selalu mempercayai bahwa Pancasila itu adalah hal yang harus kita lakukan, termasuk kita sebagai anak sekolah, kita harus melakukan juga yang namanya disiplin. Ya, termasuk disiplin itu masuk dalam datang di sekolah tepat Waktu. kemudian mengerjakan tugas Tepat waktu. Kalau kita ingin meraih baik, memang pembelajaran ini adalah mampu memahami makna iman kepada Rasul Allah. Jadi kita harus memahami nanti makna iman kepada Rasul Allah. Nah, anak-anakku, sebelum tugas saya ingin menjelaskan dulu, ada nanti penilaian yang harus saya nilai. Jadi ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Jadi anak-anakku harus memperhatikan baik-baik apa nanti yang saya jelaskan, supaya nanti tugasnya yang ibu akan berikan nanti itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Oke, anak-anakku, di sini saya ingin mau bertanya dulu anak-anakku. Kira-kira siapa yang tahu apa arti iman itu? Itulah yang dinamakan iman. Iman artinya walaupun kita tidak melihatnya, tetapi di dalam hati kita sudah percaya bahwa saya. Baik anak-anakku, coba jelaskan dulu tentang makna iman kepada Rasul Allah. Oke, coba diperhatikan di sini. Makna iman kepada Rasul Allah, pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang mengharuskan seseorang muslim untuk percaya bahwa Allah telah mengutus para rasulnya sebagai pembawa wahyu dan petunjuk hidup bagi umat manusia, ya. Kemudian teladan rasul. Kemudian baik anak-anakku, dulu bertanya, apakah anak-anakku punya idola masing-masing? Punya. Oke, karena punya, jadi saya bagi kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi
ada gambar ditempelkan di situ, kemudian ditulis kenapa Anda mengidolakan, anggaplah misalnya artis, kenapa mengidolakan ini ya. Jadi ini sama dengan tema kelompoknya ya. Oke. Sebelum kita mengerjakan, tunjuk salah satu temannya yang mau menjadi ketua kelompok. Anggaplah kelompok 1, siapa yang mau jadi ketua kelompok? Siapa? Isa. Angkat tangan. Ya, Isa. Jadi Ais, ya, silakan dikerjakan. Idola kami adalah artis. Kenapa kamu suka artis? Karena kami menyukai artis. Teman-teman, idola kalian siapa? Penyanyi. Mengapa kalian mengidolakan penyanyi? Karena dia baik dan merdu suaranya. Baik anak-anakku, apakah sudah selesai semua tugas kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah, saya mau lihat dulu ya anak-anakku naik di sini mempersentasekan setiap kelompok. Jadi dimulai dulu kelompok 1, silakan naik. Kelompok 1 silakan naik semuanya. Kemudian perlihatkan kepada temannya tugasnya dan silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang idola kami. Idola saya mengidolakan artis karena mempunyai gaya pakaian unik. 2. Gaya hidup sehat dan mengikuti tren modern. 3. Saya menyukai artis karena hidupnya sangat istimewa dan pola makannya teratur. Ya, silakan bertanya, Ais. Isa, apakah kamu mau ikuti yang apa tadi kamu bilang?
Kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan duduk. Baik anak-anakku, jadi saya tadi sudah memperhatikan setiap kelompok. Jadi saya mau nilai. Jadi di antara 3 kelompok ini saya menilai yang paling bagus adalah kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kita anak-anakku, semua idola yang kalian sebutkan tadi itu memang bagus, tetapi yang perlu kita idolakan adalah Rasul-Rasul Allah. Kenapa kita perlu idolakan Rasul-Rasul Allah? Karena dia punya akhlak yang baik, dan kita sebagai umat manusia, umat Islam dan umat manusia yang baik, kita harus mengidolakan Rasulullah atau Rasul-Rasul Allah karena memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya yaitu sifatnya adalah sifat sidik, fatana, tablik. Yaitu adalah sifat-sifat Rasul. Baik anak-anakku, kita lihat dulu video, coba diperhatikan. Rasulullah menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari kemudian, dan takdirnya yang baik dan yang buruk, atau para nabi dan rasul. Iya, tidak masalah kita mengidolakan seseorang asalkan orang itu baik. Namun, alangkah baiknya jika kita mengidolakan para nabi dan rasul. Karena Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sahabat solih, Selanjutnya saya akan membagikan lembar per individu. Ini dikerjakan ya, tentang ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi, kemudian siapa tokoh idola kalian, kemudian mengapa kalian menjadikan idola. Jadi di sini nanti saya akan menilai juga, memberikan penilaian, dan saya akan bagikan tugas per individu. Silakan dikerjakan tugas. Kegiatan mulai dari kegiatan kelompok, kemudian mengerjakan tugas individu, maka saya meminta anak-anakku, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Saya. Ya, silakan, bisa. Saya akan merefleksikan pembelajaran yang saya dapat bahwa kita harus beriman kepada Rasul dan telah mempercayainya dan menjadikan Rasul itu sebagai teladan karena memiliki sifat-sifat yang baik. Untuk tangannya. Baik, jadi itulah tadi yang
kemudian penyanyi. Bagus juga kita teladani itu, tetapi jangan lupa teladan yang paling baik yang harus kita teladani adalah Rasul Allah. Ya, jadi Rasul Allah. Rasa cukup sekian dulu untuk pembelajaran kita.